Kalau biasanya orang lihat imigrasi itu di pelayanan paspor atau bandara, hari ini kita bahas sisi lain yang mungkin jarang terlihat. Tapi perannya sangat krusial, yaitu intelijen dan penindakan hukum keimigrasian. Sebelum mulai, mari kita perkenalkan dulu 4 narasumber kita. Mulai dari yang pertama ada. Halo, perkenalkan, nama saya Ryan Haris Sultani yang saat ini bertugas di Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian. Halo, saya Rio. Saat ini saya fokus dalam penindakan. Halo, saya Willy. Saya terlibat dalam pengumpulan dan analisis informasi orang asing. Halo, saya Jonathan Gavalisar Kasaribu, aktif di dalam lapangan dan penindakan keimigrasian. Nah, berikut 4 narasumber kita. Selanjutnya, kita mulai dari intelijen dulu. Kegiatan intelijen akan identik dengan pengumpulan informasi dan pengawasan. Nah, di situ nilai berakhlak masuknya di mana ya? Mari kita mulai. Mungkin bisa dari narasumber 1 dulu, tolong dijelaskan. Sebenarnya kalau untuk masuknya orang asing ini ada di banyak aspek ya, terutama di bidang intelijen ini sifat berakhlak ini bisa masuk di misalnya di bagian akuntabelnya nih. Kayak setiap informasi yang kita kumpulkan itu infonya harus valid dulu, jadi harus jelas sumbernya dan harus bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian ada poin kompeten. Nah, kompeten di sini itu karena analisis informasi ini penting, sehingga kita harus memiliki kompetensi untuk menganalisa nih si informasi yang kita dapat ini apakah infonya sudah valid atau masih simpang siur. Karena hal ini juga menjadi titik awal untuk langkah selanjutnya yang akan diambil gitu. Oh, berarti nggak bisa ambil info dengan coba-coba ya? Harus Bisa, valid ya? Iya, harus valid karena hasil dari intelijen ini menjadi dasar terkait keputusan selanjutnya yang akan kita ambil begitu. Oke, selanjutnya kita ke narasumber kedua. Sekarang ke penindakan. Ini biasanya yang langsung bersentuhan dengan tindakan hukum ya? Tentang apa nih? Ya benar, kalau misalnya penindakan itu tugasnya ya menindak orang asing yang melanggar peraturan keimigrasian. Biasanya kita akan melakukan pengecekan dulu terhadap pelanggaran apa yang dilakukan. Kemudian kita akan tindak, kemudian kita akan BAP dan selanjutnya untuk langkah selanjutnya akan diputuskan langsung oleh pimpinan. Oh, sangat menarik ya. Jadi tegas tapi tetap manusiawi. Nah, selanjutnya kita ke narasumber yang ketiga. Di lapangan pasti situasinya nggak selalu ideal kan? Gimana nih nilai adaptif di lapangannya? Misalnya kalau pada saat di lapangan kondisi bisa berubah cepat ya, terus lokasi juga bisa berpindah kemana-mana. Jadi mobilitasnya kan sangat tinggi kalau pada saat di lapangan itu. Jadi informasinya pun ikut berkembang, nggak di situ-situ aja. Terus di situ juga kita dituntut buat adaptif tuh yang paling penting. Tapi ada tetap dalam koridor aturannya. Gitu. Oke, jadi fleksibel tapi sesuai jalur ya. Tetap sesuai jalur, tidak boleh keluar jalur. Oke, selanjutnya untuk narasumber yang keempat. Dalam operasi intelijen dan penindakan pasti nggak kerja sendiri dong. Gimana nih penerapan kolaboratifnya? Betul Kak, hampir semua kegiatan kita itu dilakukan bersama, baik internal maupun dengan instansi lain. Untuk nilai kolaboratifnya sangat terasa karena keberhasilan operasi tergantung dengan kondisi tim dan koordinasi tim. Dan harmonis juga penting supaya komunikasi lancar dan tidak ada miskomunikasi di antara kita. Oke, kalau timnya solid enak ya. Jadi pekerjaannya juga lebih efektif. Oke, selanjutnya sebelum kita tutup, saya minta 1 kalimat dari masing-masing berakhlak dalam tusi intelijen dan penindakan itu apa dong? Oke, mungkin bisa dimulai dari narasumber 1. 1 kalimatnya mungkin yang bisa disampaikan itu dasar untuk menghasilkan informasi yang valid dan terpercaya. Oke, narasumber 2. Untuk saya sendiri mungkin lebih mengedepankan masalah humanis ya. Jadi kita biasanya itu mengutamakan humanis dalam melakukan tindakan terhadap orang asing dan melakukan pelanggaran keimigrasian. Oke, kalau menurut narasumber 3? Kalau saya itu cara menjaga profesionalitas di tengah dinamika lapangan. Oke, next.
Kalau menurut saya sih kunci keberhasilan itu kerjasama tim di lapangan, Mbak. Oke, dari obrolan hari ini kita bisa lihat bahwa nilai berakhlak bukan hanya konsep, tapi benar-benar hidup dalam setiap prosesnya. Mulai dari pengumpulan informasi, analisis, hingga penindakan di lapangan. Semoga obrolan santai ini bisa jadi pengingat bahwa di balik tugas yang kompleks tetap ada nilai yang harus dijaga. Saya Riantika Dharma Putri, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.